Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dan meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Di video kali ini, kita akan mempelajari fisika bersama saya, Pak Hafiz. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Kita akan mengidentifikasi besaran-besaran dan hubungan yang ada pada gerak parabola, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya mau bertanya dulu nih. Kalian tahu Muhammad Salah? Kalian tahu Cristiano Ronaldo? Kalian tahu Lionel Messi? Kenapa ya ketika mereka melakukan tendangan bebas, bola yang ditendangnya dapat melambung tinggi hingga melewati pagar betis sehingga bola dapat masuk ke dalam gawang? Kenapa ya? Tunggu dulu, kita akan mengetahuinya dengan mempelajari materi gerak parabola. Kenapa ya kita harus mempelajari materi gerak parabola? Memang penting ya? Penting dong, karena itu semua merupakan ilmu pengetahuan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah dari ayunan hingga liang lahat. Jadi kita semua harus selalu semangat belajar ya, oke? Oh iya, kalian tahu kan bagaimana bentuk bola? Parabola itu berbentuk seperti setengah bola. Gerak parabola merupakan perpaduan antara dua jenis gerak. Gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yuk kita lihat bagaimana lintasannya melalui demonstrasi berikut ini. Yuk kita ke lab virtual. Ini adalah lab virtual dari gerak parabola. Di sini kita akan mengidentifikasi besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak parabola melalui demonstrasi. Kita memiliki sebuah pelontar yang di dalamnya berisi bola yang diarahkan ke sebuah target. Pertama-tama kita atur dulu ya sudut elevasinya. Misal sudut elevasinya di sudut 30 derajat dengan kecepatan 15 meter per sekon. Lalu kita tembakkan ya dan kita lihat bagaimana lintasannya. Wah, dari demonstrasi ini dapat kita lihat lintasannya berbentuk seperti setengah lingkaran, di mana dapat kita lihat juga besaran-besaran yang ada seperti sudut elevasi, kecepatan awal, ketinggian maksimum dari permukaan tanah ke titik puncak, jarak terjauh dari titik awal ke titik akhir, percepatan gravitasi, dan waktu tempuh benda. Itulah besaran-besaran yang ada pada lintasan gerak parabola. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hubungan dari tiap besaran. Apa yang akan terjadi ketika sudut elevasinya kita ubah menjadi 45 derajat. Kita atur dulu ya. Oke. Lalu kita tembakkan. Ternyata ketinggian maksimum dan jarak terjauh mengalami peningkatan. Yuk kita coba lagi dengan sudut yang lainnya seperti 53 derajat. Kita atur lagi ke 53 derajat, lalu kita tembakkan. Ternyata pada sudut 53 derajat ketinggian maksimumnya mengalami peningkatan, sedangkan pada jarak terjauh mengalami penurunan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa sudut elevasi berbanding lurus terhadap ketinggian maksimum, sedangkan pada jarak terjauh akan bernilai maksimum pada sudut 45 derajat.
Bagaimana? Sudah mengerti kan? Menurut kalian, apa sih contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gerak parabola? Apa ya? Betul, olahraga seperti basket, voli, sepak bola, badminton, dan tolak peluru. Jadi sekarang udah tahu dong mengapa para pemain bola dapat menendang bola hingga melewati pagar betis. Ya, betul sekali. Karena sudut elevasinya yang membuat bola dapat melambung tinggi. Gimana? Seru kan demonstrasinya? Sekarang kita akan membahas bagaimana formulasi yang ada pada gerak parabola serta menyelesaikan persoalan yang ada pada materi gerak parabola. Ini adalah formulasi yang ada pada gerak parabola. Kita lihat di sini ada sebuah tabel yang berisikan besaran-besaran dari sudut pandang vertikal ataupun horizontal. Yang pertama ada kecepatan Vy pada sumbu Y sama dengan V0 sin alfa min Gt. Sedangkan Vx pada sumbu horizontal yakni V0 dikali cos alfa. Selanjutnya adalah waktu tempuh benda. Pada waktu tempuh benda untuk ketinggian maksimum atau Ty sama dengan V0 sin alfa per G. Sedangkan untuk waktu tempuh pada jarak maksimum yakni Tx sama dengan 2 dikali V0 sin alfa per G. Selanjutnya adalah ketinggian dan jarak maksimum. Untuk ketinggian maksimum atau Y maksimum sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Sedangkan pada jarak maksimum atau X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Ini adalah besaran-besaran yang akan mempengaruhi pada persoalan-persoalan yang ada pada gerak parabola. Berikut adalah keterangannya. V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Vy adalah kecepatan pada sumbu Y dengan satuan meter per sekon. Vx adalah kecepatan pada sumbu X dengan satuan meter per sekon. Alfa adalah sudut elevasinya dengan satuan derajat. Ty adalah waktu tempuh pada ketinggian maksimum dengan satuan sekon. Tx adalah waktu tempuh benda pada jarak maksimum dengan satuan sekon. Y maksimum adalah ketinggian maksimum dengan satuan meter. X max adalah jarak maksimum dengan satuan meter. Dan terakhir G adalah percepatan gravitasi. Ini adalah besaran-besarannya. Yuk sekarang kita lihat bagaimana persoalan pada kehidupan sehari-hari yang bisa kita bahas dan kita kaitkan dengan gerak parabola. Next slide. Nah, pada laga Euro 2020 beberapa waktu lalu mempertemukan Portugal dengan Prancis di grup H. Pada babak pertama, Ronaldo dapat mencetak gol dari titik penalti. Berawal dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Ronaldo yang membentuk sudut alfa sama dengan 30 derajat dengan kecepatan awal 23 meter per sekon. Bola melambung tinggi melewati pagar betis setinggi lebih dari 2 meter dan mengarah ke gawang. Sang penjaga gawang Hugo Lloris tidak tinggal diam dan berusaha menghalau laju bola dengan tinjunya. Akan tetapi tinjunya meleset ke arah kepala dari salah satu pemain gelandang bertahan Portugal yaitu Danilo Pereira, sehingga membuat Portugal mendapatkan hadiah penalti. Nah, menurut analisismu, berapakah ketinggian maksimum yang dihasilkan oleh tendangan bebas tersebut? Serta sejauh mana bola akan tepat jatuh ke tanah? Mengingat bahwasanya percepatan gravitasi adalah G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini dapat kita lihat nih beberapa informasi pada soal. Yang pertama adalah sudut elevasinya 30 derajat. Kecepatannya adalah 23 meter per sekon
dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yuk kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Next. Pertama-tama kita harus tuliskan dulu apa saja yang sudah diketahui tadi pada soal. Tadi ada V0 atau kecepatan awal, G atau percepatan gravitasi, dan alfanya yakni 30 derajat. Dan yang ditanyakan pada soal adalah ketinggian maksimum atau Ymax dan jarak maksimum atau Xmax. Kalau misalnya kita ingat-ingat kembali, untuk formulasi pada ketinggian maksimum adalah sebagai berikut. Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0-nya kita udah dapat, alfanya kita udah ada, dan percepatan gravitasinya pun sudah ada. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ymax sama dengan 23 kuadrat dikali sin kuadrat 30, di mana sin 30 adalah setengah dan dikuadratkan per 2 dikali gravitasinya. Kita hitung keseluruhannya dan didapatkanlah 529 dikali setengah kuadrat per 19,6, dan hasilnya adalah 6,74 meter. Jadi ketinggian maksimum yang bisa didapatkan adalah 6,74 meter. Nah, bagaimana dengan jarak terjauhnya? Kita ingat bahwasanya Xmax adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G, di mana V0-nya adalah 23 meter per second dikuadratkan sin 2 dikali alfanya 30 derajat dan dibagi dengan percepatan gravitasinya. Setelah kita hitung, didapatkanlah 529 dikali setengah akar 3 dibagi dengan 9,8, dan didapatkanlah hasil 47 meter. Jadi dalam persoalan ini dapat kita simpulkan bahwasanya bola akan melambung dan mencapai titik tertingginya sebesar 6,74 meter dan akan tepat jatuh ke tanah sejauh 47 meter. Gimana? Sudah paham kan berkaitan dengan persoalannya? Nah, selanjutnya ada nih tugas buat kalian untuk bisa dicoba di rumah melalui aplikasi Quizizz. Di sini ada kodenya, bisa tinggal kalian masuk saja ke websitenya, kalian login dan masukkan kodenya. Nanti kalian bisa coba untuk latihan di rumah terkait dengan gerak parabola. Semangat mencoba ya. Gimana? Sudah paham kan? Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah besaran-besaran yang ada pada gerak parabola, yakni kecepatan awal, sudut elevasi, ketinggian maksimum, jarak terjauh, percepatan gravitasi, dan waktu tempuh benda. Lalu ketinggian maksimum akan mencapai titik tertingginya ketika sudut elevasi pada sudut terbesarnya, yakni 90 derajat. Sedangkan pada jarak maksimum akan mencapai titik maksimumnya ketika sudut elevasinya 45 derajat. 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Nah, sekarang tahu kan alasan mengapa lintasan terbang roket luar angkasa berbentuk 90 derajat atau tegak lurus terhadap permukaan bumi, agar roket dapat menembus lapisan terluar bumi yang sangat tinggi dan sampai ke luar angkasa. Oke? Iya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru kan? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap di rumah, dan rutin berolahraga. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.